Halo teman-teman, selamat datang di channel Konco Tani. Gulma merupakan tumbuhan yang tidak diinginkan yang tumbuh di antara tanaman budidaya dan dapat mengganggu pertumbuhan serta menurunkan hasil panen. Pada pertanaman jagung, gulma menjadi masalah yang begitu serius karena jagung itu sangat rentan terhadap gangguan gulma pada tahap awal pertumbuhannya. Jenis-jenis gulma pada pertanaman jagung. Gulma yang sering ditemukan pada pertanian jagung dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis utama. Yang pertama, gulma berdaun lebar. Gulma ini memiliki daun yang begitu lebar dan biasanya tumbuh lebih cepat dari tanaman jagung. Contohnya adalah bayam duri, krokot, dan putri malu. Gulma berdaun lebar dapat menghambat pertumbuhan jagung karena mereka bersaing untuk mendapatkan air, unsur hara, dan cahaya matahari. Yang kedua, gulma berdaun sempit. Gulma ini memiliki daun yang sempit dan panjang seperti rumput-rumputan. Contohnya adalah alang-alang, rumput teki, dan rumput geriting. Gulma berdaun sempit juga dapat mengganggu pertumbuhan jagung dengan cara yang sama seperti gulma berdaun lebar. Yang ketiga, gulma teki. Gulma ini memiliki batang yang berbentuk segitiga dan biasanya tumbuh di lahan yang lembab. Contohnya adalah teki sawah dan teki ladang. Gulma teki dapat sangat sulit dikendalikan karena memiliki umbi yang dapat tumbuh kembali meskipun sudah dicabut. Dampak negatif gulma pada pertanaman jagung. Kehadiran gulma pada pertanian memang dapat menyebabkan berbagai masalah, antara lain penurunan hasil panen. Gulma bersaing dengan tanaman jagung untuk mendapatkan air, unsur hara, dan cahaya matahari. Hal ini dapat menyebabkan pertumbuhan jagung terhambat dan menurunkan hasil panen secara signifikan. Peningkatan biaya produksi. Pengendalian gulma membutuhkan biaya yang tidak sedikit, terutama jika menggunakan herbisida. Semakin banyak gulma yang tumbuh, semakin besar pula kualitas dan juga nilai jualnya. Pengendalian gulma dan pertanaman jagung. Yang pertama, pengendalian secara manual. Cara ini dilakukan dengan mencabut dan juga memotong gulma secara langsung. Pengendalian ini biasanya efektif untuk gulma yang masih kecil dan belum terlalu banyak. Yang kedua, pengendalian secara mekanis. Cara ini dilakukan dengan menggunakan alat-alat pertanian seperti traktor atau kultivator untuk membajak atau menggaruk tanah sehingga gulma itu tercabut atau tertimbun. Yang ketiga, pengendalian secara kimiawi. Cara ini dilakukan agar memang di sini herbisida ini digunakan dengan hati-hati dan sesuai dengan dosis yang telah dianjurkan. Nah, teman-teman juga bisa menggunakan elang 480 SL. Herbisida sistemik Purma tumbuh memang berbentuk dengan larutan dalam air berwarna kuning untuk mengendalikan gulma berdaun lebar, berdaun sempit, serta teki pada pertanaman jagung, kakao, karet, kedelai, kelapa sawit, kopi, dan padi sawah. Keunggulan elang 480 SL adalah yang pertama, bekerja secara sistemik, ditranslasikan melalui daun dan disalurkan dengan sempurna ke seluruh gulma. Yang kedua, waktu pengendalian atau pertumbuhan kembali gulma lebih lama karena terserap dan juga translokasikan secara sempurna di dalam jaringan gulma. Jadi, di sini juga bisa menghemat waktu, biaya, dan tenaga dalam penyiapan lahan budidaya padi sawah tanpa olah tanah. Untuk teman-teman jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe.